Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, freedom to forgive. Kita mau baca dari kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam saya bagi. Jadi sebelah kanan saya buka Keluaran 29 ayat 36. Di depan saya buka Markus 2 ayat 5 sampai 6. Di sisi kiri saya buka dari Yohanes 20 ayat 23. Di kanan saya dari Keluaran 29 ayat 36. Keluaran 29 ayat 36, depan saya Markus 2 ayat 5 sampai 6. Sisi kiri Yohanes 20 ayat 23. Jadi cara pembacaannya dimulai dari Keluaran 29 ayat 36. Silahkan 1, 2, 3. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapusan dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah engkau sucikan lesba itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Dari depan saya 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Di sisi kiri saya 1, 2, 3. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Sedemikian pembacaan kita. Hari ini kita mau belajar dari freedom to forgive, kebebasan mengampuni. Nah, jadi kalau mau belajar tentang pengampunan sulit. Saya sendiri sulit. Nah, tapi di sana ada proses, tidak serta-merta pengampunan itu langsung bisa kita berikan kepada orang yang membuat kita sakit hati, kecewa gitu. Kalau mau belajar dari sebuah kata pengampunan itu, kalau di dalam bahasa sehari-harinya adalah tindakan untuk memaafkan. Tindakan untuk melupakan semua masalah. Tapi bukan berarti melupakan, kita meninggalkan begitu saja, tapi di dalamnya ada proses memaafkan tadi. Sehingga ketika kita memaafkan orang ini, maka pengampunan kita berikan bagi dia. Nah, itu pengampunan. Di dalam pengampunan juga tadi ada proses. Proses apa? Proses keikhlasan. Keikhlasan kita menerima masalah ini. Oh iya, jadi kita harus mengampuni dan merelakan masalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ada juga proses kerendah hatian. Bagaimana setiap kita dituntut untuk menerima setiap apa yang terjadi. Ada proses kesadaran diri akan manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan Allah. Jadi kita memberi pengampunan bukan karena kita mampu, tapi karena ada Allah yang di dalam hati kita mendorong kita untuk mampu memberikan pengampunan itu sendiri. Kata pengampunan, kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, nah di sana ada banyak yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Cara-cara bagaimana mereka bisa dihapuskan dosanya, Tuhan kembali mengampuni mereka. Kenapa setiap kita harus mengampuni? Dari Perjanjian Lama kita mau belajar. Waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, hubungannya sangat harmonis. Sesama manusia mereka saling mengasihi. Nah, lalu hubungannya bersama ciptaan Tuhan yang lain juga harmonis, damai. Demikian juga bersama Tuhan yang menciptakan mereka. Tidak ada pertengkaran di sana. Semuanya ya seperti keluarga yang diharapkan. Nah, demikianlah hubungan manusia pada saat itu. Tetapi ketika tiba waktunya iblis mau menjatuhkan manusia, menggoda manusia, disitulah manusia mulai. Kalau saya itu tadi membayangkannya ibaratkan jembatan yang sudah Allah bangun, yang sudah Allah buat, di mana manusia bisa berjalan menuju Allah tadi, menuju hidup yang baik, yang benar. Jembatan itu putus. Nah,
ketika jembatan itu belum diperbaiki, belum disambung menjadi jembatan yang baik lagi, di prosesnya itu ada banyak cobaan hidup manusia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, di sana mulai timbul tindakan yang tidak benar, saling menyalahkan, manusia saling membunuh, ada iri hati, semakin mendalam lagi dosa-dosa dilakukan oleh manusia. Nah, jalan satu-satunya yang Allah berikan pada waktu itu adalah mereka diminta untuk mempersembahkan korban. Itulah cara yang Tuhan mau, bagaimana orang berdosa harus memberikan persembahan kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Mereka datang kepada imam, mereka mempersembahkan korban. Seperti yang di Keluaran tadi juga mengatakan, itulah jalan satu-satunya pada saat itu. Nah, di dalam Imamat pasal 17 ayat 11 dan juga Ibrani 9 ayat 22 itu juga mengatakan bahwa tidak ada pengampunan yang bisa diberikan tanpa penumpahan darah. Nah, maka darah anak domba menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa berubah, untuk manusia bisa diampuni. Nah, di dalam perjanjian baru, disitulah di dalam Markus, Tuhan sendiri memberikan teladan langsung bagaimana ia mengampuni dosa orang-orang pada saat itu. Ya, di dalam perjanjian baru justru semakin banyak orang berbuat dosa. Kedatangan Yesus tidak diterima, mereka menolak Allah, mereka menolak Tuhan, bahkan mereka menghina, mengejek. Nah, ada banyak sekali kejahatan yang dilakukan mereka kepada Yesus itu. Tetapi Yesus tidak menimbun masalah itu di dalam hatinya. Justru ia memberi teladan bahwa dosa-dosa orang diampuni. Nah, di dalam Yohanes, orang percaya dituntut juga untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang lain. Nah, di dalam pengampunan kepada Allah, mengharapkan pengampunan dari Allah berarti kita harus bertobat dan mengampuni kesalahan orang lain. Ketika kita memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita, maka di situ kita harus bertobat. Karena untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, kita tidak bisa hanya meminta berdoa, tetapi kita harus bertobat juga di dalam dosa yang kita lakukan dan mengampuni kesalahan orang lain. Ketika kita mau mengampuni orang lain, maka ya kita juga harus melupakan kesalahan orang ini. Itulah kita berdamai dengan orang lain. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, ya di sana juga dikatakan kalau kita mau diampuni oleh Bapa, ya kita juga harus mengampuni orang lain. Nah, di dalam doa Bapa kami juga dikatakan minta pengampunan dari Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Ada satu kisah, begini kisahnya. Nah, ada seorang terkenal. Dia ini ya bisa dikatakan seorang raja. Ya, dia memang raja. Raja ini mengadakan perhitungan. Dia, hey anak pengawal. Nah, dia meminta orang-orang cari nama orang yang memiliki hutang. Dia cari, lalu didapatilah seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, ketika didapati orang ini, akhirnya sang tuan bilang, "Hei hambaku, engkau punya hutang denganku." Kata tuan ini, "Engkau harus membayarnya. Kalau tidak, engkau, istri dan anak-anakmu akan kupenjarakan. Nah, semua barang harta milikmu akan kusita." Lalu hambanya ini memohon, "Ampun Tuan, ampun. Saya akan melunasi hutang-hutangku. Jangan jual anak dan istriku." Nah, dengan dia memohon belas kasihan, lalu dia sambil bersujud dan menangis, tuannya iba. Ya sudah, hutangmu akan aku bebaskan dan aku hapuskan. Nah, si hambanya ini akhirnya dia pulang. Dia telah menerima pembebasan, penghapusan hutang dari tuannya. Waktu dia ketemu di jalan, waktu dia bertemu di jalan sama orang yang juga punya hutang dengan dia bilang, "Hei, kau kemari." Nah, lalu dia bilang,
Kau juga punya hutang denganku, bayar hutangmu. Ampun Tuan, ampun katanya. Saya belum bisa melunasinya sekarang. Tidak, kau harus melunasinya sekarang juga. Lalu karena orang ini belum punya duit, akhirnya dia bilang, ya udah, dia melakukan tindakan yang jahat di sini. Dia cekik kawannya, lalu teman-temannya lihat, lihat. Nah, akhirnya teman-temannya ini melapor kepada tuannya yang pertama tadi, tuannya yang membebaskan hutang hambanya tadi. Tuan, lihat, engkau telah membebaskan hutangnya. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang punya hutang dengannya, dia malah mencekiknya dan memenjarakannya. Lalu tuannya datang. Tuannya panggil dia, bawa dia kemari. Nah, akhirnya di hadapan tuannya bilang, hei engkau hamba yang jahat, hutangmu telah kuhapuskan. Kenapa engkau bertindak jahat kepada saudaramu? Bukankah engkau harus mengasihaninya? Bukankah engkau juga harus menghapuskan hutangnya? Sama seperti aku membebaskan hutangmu. Nah, di sana akhirnya tuannya bilang, masukkan dia kepada penjara, berikan dia kepada algojo. Nah, disitulah dia mendapatkan hukuman dari tuannya. Nah, kisah ini terdapat di Matius pasal 18. Itulah penggambaran manusia yang berdosa ketika dia memohon ampun kepada Tuhan, tetapi nyatanya manusia itu sendiri tidak mampu melakukan hal yang Tuhan perintahkan kepada manusia juga, mengampuni sesamanya. Tuhan telah mengampuni kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Tuhan juga berdoa bagi orang-orang, ya Bapa ampunilah mereka. Nah, Tuhan justru berdoa bagi orang-orang jahat. Tuhan melakukan pengampunan, Tuhan memberi teladan, tetapi orang-orang tidak mampu melakukannya. Itulah gambaran kita pada saat ini. Kita yang punya hati, yang masih memendam masalah, ya bagaimana kehidupan kita? Tuhan telah memberikan pengampunan untuk kita, tapi kita tidak mampu. Maka tadi saya bilang pengampunan itu berproses. Bukan berarti saya juga mampu memberikan pengampunan. Saya katakan saya juga tidak mampu karena saya juga punya masalah. Tetapi di dalam hidup itu ada proses. Nah, disitulah saya terus belajar. Ya kalau marah dengan orang yang bersalah kepada kita, ya saya marah. Kalau mau maki pasti saya juga maki gitu. Tapi ya kadang saya marah, saya kesal, lama-lama saya juga sadar. Kasihan juga ya lihat orang ini gitu. Ya, disitulah saya kadang melepaskan, oh ya sudah, saya sudah berdamai, tidak mau lagi gitu. Nah, di mana hari ini kita belajar pengampunan yang membebaskan. Pengampunan itu memberikan kita kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Hati kita bebas dari masalah, kita damai bersama saudara kita, sesama kita, kita berdamai dengan Tuhan kita. Nah, di lingkungan kerja kita, berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, ada banyak masalah bisa terjadi dengan rekan kita, sesama kita, gesekan-gesekan, ada tuntutan lagi dari atasan, ada tekanan kerja. Itu bisa menjadi penyebab kita untuk kita bisa marah-marah. Kadang ya kalau di asrama namanya senggol bacok. Orang bercanda sedikit, kalau kita hatinya tidak baik, kita marah. Nah, disitulah kadang-kadang kita menumpuk masalah. Padahal sebenarnya halnya masalahnya sepele, hanya saja kita kadang mengendalikan hati tidak bisa. Nah, disitulah terkadang masalah menumpuk, kita tidak mampu menyelesaikannya, kita membiarkannya. Disitulah kadang dosa mengintip. Kalau di perjanjian lama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, disitulah manusia siap-siap diincar sama si iblis. Sebentar lagi. Nah, kalau kita tidak mampu, kita tidak cepat mengendalikan diri kita, ya di sana iblis sudah bekerja bagi kita. Maka kita mau menyadari di lingkungan kita saat ini, kita mau memikirkan bahwa kita semua keluarga Tuhan, kita semua orang-orang yang berdosa, kita telah diampuni. Kenapa kita tidak mampu memberikan pengampunan itu kepada orang-orang juga yang menyakiti kita? Biarlah kita boleh belajar bahwa kematian Kristus di kayu salib memberikan pengampunan bagi setiap dosa kita. Demikian juga kita berproses menjadi
murid yang baik, murid hidup di dalam kebenaran. Kita mampu melakukan kebenaran itu, memberikan pengampunan bagi sesama kita, sehingga hidup kita hari demi hari menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya.